Akhir-akhir ini, seperti embun yang jatuh perlahan di pagi hari, kabar tentang para artis yang menemukan cahaya baru dalam hidupnya mulai merebak. Salah satu nama yang berhembus bak angin sepoi adalah Ruben Onsu, yang tengah melangkah menuju jalan yang berbeda dari sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat mereka memilih untuk membuka pintu hati dan melangkah dalam keyakinan yang baru? Seperti layang-layang yang akhirnya menemukan angin terbaik untuk terbang lebih tinggi. Para artis ini tampaknya telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, ketenangan, makna, dan cahaya yang menyinari relung hati mereka. Simaklah video berikut hingga ujungnya, karena di sanalah kalian akan menemukan benang merah yang menghubungkan kisah mereka. Di antara bait kehidupan yang tersirat, akan terungkap alasan mengapa mereka memilih untuk menjadi mu'alaf. Makanya saya sudah bilang, ikuti ajaran saya baik-baik. Batasan-batasan mana yang saya kasih tahu tidak boleh dengan agama lain. Tapi yang mana boleh, itu dengarnya harus lengkap ajaran Pendeta Mel Atta. Saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak umat beriman untuk merenungkan sanggahan saya terhadap apa kata Pendeta Atok. Saya sengaja menyebutkannya ini secara sekilas soal Pendeta Atok karena beliau adalah seorang pendeta dari Indonesia Timur yang mengatakan bahwa orang Katolik tidak mengutamakan kitab suci di dalam sejarah perjalanan iman, lebih mengutamakan persoalan tradisi dan ajaran magisterium. Hei Pendeta Atok, Anda itu siapa sih sebetulnya? Dari mana Anda mempelajari ilmu tentang itu? Jangan-jangan Anda tidak kuliah. Lihat saja, kami orang Katolik, orang-orang pintar, para doktor, profesor, teologi, dogma, tidak pernah menanggapi ini. Tapi karena saya merasa tersentak, maka saya berani untuk mengomentari sekilas ini. Saudara aku yang terkasih Pendeta Atok, Anda harus tahu loh, kitab suci itu adalah utama dalam penghayatan iman kita. Mengapa Anda mengatakan kami menomor duakan? Konyol itu namanya. Dan dalam gereja Katolik kami juga mengakui 3 sumber ajaran iman, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Dan kalau mau diadakan hierarki, maka yang paling pertama adalah kitab suci. Saudara begitu gampangan mengatakan orang Katolik itu tidak menomorsatukan kitab suci. Sekali lagi saya bertanya, dari mana Anda dapat ajaran tentang itu? Konyol kan seperti itu. Oleh karena itu saudara, belajarlah agama yang lain, kenalilah sejarahnya, baru boleh Anda berkoar-koar. Jangan sampai saya menjadi tanda tanya. Jangan sampai Anda hanya mencari konten, sehingga Anda begitu gampangan mengobral bahasa konyol, bahasa second yang tidak bermutu sama sekali. Sadarlah saudara Atok, Anda itu pendeta. Dari segi pendidikanmu saja kita beda bro. Ingat itu? Sejak gereja hadir di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya, di mana ayat 14 sampai ayat 40 Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Itulah gereja pertama. Itu tidak ada denominasi gereja Katolik, Protestan, apalagi karismatik, Pentakosta, itu tidak ada. Memang seiring berjalannya waktu mulai ada perbedaan seperti yang saya singgung tadi ya. Dan Martin Luther melakukan protes yang sangat luar biasa. Ada 95 dalil. Dan 95 dalil itu diringkas menjadi 5 sola. Oke.
Ya, kembali ke saya tanggapi nanti baru lanjut ya. Siap. Oke, saya tanggapi dulu. Inilah menurut saya channel sampah ini. Dia pakai kata terakhir yang kita kasih stop itu, Pendeta Mel Atok seakan-akan mengatakan Katolik baru lahir pada hari reformasi. Kalimat kamu bilang Pendeta Mel Atok seakan-akan berarti kamu juga menebak-nebak. Kamu menerka-nerka, kamu yang manipulasi, kamu penipu. Lalu apa yang salah dengan pernyataan saya bahwa sejak awal itu hanya ada Kristen, belum ada Katolik? Belum ada. Saya bisa buktikan dengan kitab suci maupun sejarah. Bahkan saya bisa pakai sumber dari Katolik sendiri. Jadi orang ini udah begitu tanpa wajah lagi. Cuma pakai tulisan baru hahaha. Kalau tidak ada yang tanggapi dia pikir dia hebat. Padahal ini penipu berat ini orang nih. Ini orang jahat nih. Ini channel asal bunyi dan adu domba. Makanya saya bilang kalau orang cerdas gak bakalan percaya orang bodoh begini. Saya anggap dia bodoh. Kenapa? Dari awal memang tidak ada istilah Katolik. Hari Pentakosta itu lahirannya ada gereja, tidak ada. Istilah Kristen saja baru pertama muncul di Antioquia dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, di situ istilah Kristen pertama kali muncul kan. Pertama kalinya di sini. Dalam video itu jelas saya tarik dari sejarah gereja lahir. Kapan gereja lahir? Hari Pentakosta. Yang hari Minggu ini kita rayakan secara universal di seluruh dunia. Memperingati Pentakosta. Apa yang salah dengan pernyataan saya? Tidak ada. Memang belum ada Katolik. Istilah Katolik sendiri sebenarnya dia muncul di ayat berikut. Tunjukkan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Ingat lo ya, hari Pentakosta itu Kisah pasal 2. Jelas belum ada. Dia yang buta sejarah. Nanti di Kisah pasal 9 ayat 31 baru istilah Katolik di situ pertama kali muncul. Kata holos itu dia punya arti bunyi lain adalah katolikos. Katolikos itu artinya menyeluruh, universal, umum. Dan ini menyatakan tentang kesatuan gereja, bukan organisasi gereja. Nah, jadi kalau lu ngomong sejarah, lu jangan pikir lu yang paling tahu sejarah. Udah gitu lu kasih, lu tipu, kau yang tipu. Bukan saya, kamu yang tipu. Saya ini terlalu sibuk. Belum ada waktu tanggapi channel-channel sampah kayak kau begini. Kau yang penipu. Dari mana kau bilang gereja pertama itu bernama gereja Katolik? Kata menyeluruh di Kisah 9 ayat 31 ini istilah untuk semua orang Kristen itu bersatu. Bukan satu organisasi. Oh resmi gereja Katolik. Itu nanti ke depan. Saya akan buktikan dengan data. Malam ini. Ya. Jadi kata holos atau katolikos. Kalau kami di Protestan bilang gereja yang kudus dan am. Nah, itu pengertiannya sama tuh. Universal, umum. Katolik, katolikos. Katolikos pertama-tama bukan bicara agama tertentu. Nah kalau katolikos dalam artian ini, saya katolikos. Saya gereja yang kudus dan am. Semua gereja denominasi apapun kalau belajar arti kata ini secara mendalam dari istilah Yunani berdasarkan ayat ini, maka kita semua katolikos. Tapi bukan Katolik dalam arti organisasi gereja dengan satu sistem dan tata cara yang seperti sekarang ini Pak. Atau bu, atau siapapun kau. Karena kau tanpa muka, tanpa jenis kelamin. Ada-ada saja ini orang ini. Bikin video kelihatan serius, menegangkan dan dibu suara. Pak Mel Atok sedang salah. Tapi kamu salah banget loh. Kasihan ya. Janganlah ya kau membodohi orang. Kau yang bikin bodoh orang. Bagi kita yang menyaksikan, kisah ini bukan sekedar berita, melainkan renungan bahwa dalam hidup, selalu ada jalan yang menuntun kita pada cahaya. Dan siapapun yang bersungguh-sungguh mencari, pasti akan menemukan jawabannya.